Halo semuanya, nama gue Yoyo. Kesibukan gue belakangan ini cuma sebagai pengangguran, content creator. Tapi emang gak laku sih. Umur gue 21 tahun. Gue emang masih kuliah. Udah mau akhir-akhir gitu kuliah. Oke, background pekerjaan gue sebenarnya sih gue pengen bergelut di bidang penyiaran. Cuma karena kita lagi terdampak pandemi seperti ini, itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan itu sebenarnya. Dan gue berusaha sendiri untuk bergelut di bidang itu dengan caranya membuat konten gitu. Jadi gue sekarang dengan alat seadanya ya, kayak cuma handphone, terus gue memanfaatkan lampu-lampu yang ada, terus memanfaatkan apa yang gue bisa. Kayak gue tertarik dengan menulis. Gue jadi kadang kalau misalkan karena penyiaran broadcasting itu, kalau misalkan kalian kuliah broadcasting itu sangat bersinggungan dengan ngedit, dan itu ngedit film, dan itu sangat bersinggungan dengan film. Jadi gue sangat tertarik dengan itu sih, dan gue berusaha untuk bergelut di bidang itu juga. Buat konten itu lo dapatnya dari mana sih? Sebenarnya ide itu dari mana-mana sih sebenarnya. Kalau misalkan lo nanya ide itu dari mana, kalau misalkan kata Sujiwo Tejo, dia itu bilang ide itu kayak ikan aja, jadi tergantung lo ngumpannya pakai apa. Jadi kalau misalkan gue ditanya, ide tuh selalu ada, pasti itu ide tuh selalu ada, cuma tergantung lu mau eksekusi atau enggak gitu. Dan itu terjadi ketika ada video gue yang berangkat dari keresahan gue, kesedihan, dan itu gue jadiin ide gitu, dan gue jadiin konten. Nah, lo ini fokusnya di YouTube, TikTok, Instagram, atau di mana untuk konten? Untuk konten gue tuh fokus di Instagram dan TikTok, karena gue punya alasan. Kalau di Instagram itu, menurut gue pribadi itu Instagram itu dia tuh punya pasarnya sendiri, yaitu adalah followersnya itu di Instagram. Kalau menurut gue, karena itu sudah pasti nongol di followers gue gitu loh. Jadi kalau ketika gue mau bikin sesuatu, itu tuh pasti ditonton, gak mungkin enggak. Walaupun seenggaknya kelihatan lah, kayak oh orang ini bikin ini ya ternyata. Nah kalau misalkan di konten itu gue sebenarnya merasa aneh sih, karena gue nggak ngerti juga dapetin viewers itu dari mana. Dan tiba-tiba viewers itu ada, penonton itu ada semua, dan gue nggak tahu itu berangkat dari mana. Jadi menurut gue ya udahlah, gue di sana aja lah, gue pengen coba. Oke. So content creator yang lo favoritin tuh siapa sih? Belakangan ini content creator banyak, ada Abi Bayu, ada Agung Hapsah, ada siapa lagi ya? Chandra Liao juga termasuk content creator. Terus Deddy Kobuzer. Sama satu lagi itu gue suka content creator podcast. Podcast bisa disebut content creator gak sih? Kayaknya podcaster deh. Ya nggak apa-apa lah ya. Gue suka banget podcaster. Adriano Colby, shout out. Menurut gue ya itu aja lah kurang lebih. Untuk panutan sih sebenarnya ada, karena dari gue zaman SMP itu kita nonton namanya Indofitgram. Kayaknya kita seumuran sih kalau lo nontonnya, kalau lo tahu. Itu jadi panutan banget, dan gue pengen ngembaliin kontennya si Indofitgram itu ke zaman sekarang. Gue pengen coba gitu, apakah bisa atau enggak. Ternyata
gue udah mencoba melakukan itu di TikTok dan itu nggak bisa. Gue udah coba, makanya gue take down. Ada beberapa video yang gue take down karena emang pasarnya mungkin belum ada ya. Terus tujuan lo sebagai content creator itu apa? Aduh, berat ya kalau ditanyain tujuan sebenarnya. Tujuan gue jadi content creator itu untuk mencapai cita-cita gue. Cita-cita gue itu pengen banget sebenarnya jadi aktor. Gue pengen jadi aktor dari kecil. Gue nonton TV dari kecil. By the way, gue menonton TV dan gue pengen ada di sana gitu. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau hasilnya pasti harus seperti itu gitu loh. Maksudnya ketika gue bikin konten ya gue dikenal sama orang gitu loh. Gue pasti ditonton di layar kaca manapun. Dan ya tujuannya untuk mencapai cita-cita gue, dan gue pengen orang-orang tuh terinspirasi juga sama gue sih. Ya kayak gue terinspirasi sama orang-orang tersebut yang pernah gue nonton di TV, film, dan lain-lain. Lo ada kepikiran buat join di stand up gak sih? Gue gak lucu-lucu banget ya, cuma gue bisa monolog. Enggak. Gue tuh gak lucu-lucu banget gitu loh. Gue sebenarnya jujur banget nih. Gue buka aja. Sebenarnya aktor itu bukan nomor 1, aktor nomor 2. Nomor 1 tuh gue pengen banget jadi pelawak. Tapi emang gue tuh nggak lucu gitu loh. Gue tuh nggak selucu Denny Cagur, Wendy Cagur yang kalian tonton. Siapa lah? Siapa sih? Coki Muslim. Kalian pasti tahu kan Coki Muslim. Nah, gue tuh nggak selucu itu. Sebenarnya bisa, kelucuan tuh bisa diasah. Cuma kan karena gue nggak ada basic yang pertama. Ya semua nggak ada basic lah ya. Mereka, gue yakin nggak ada basic juga sih. Karena mereka belajar. Jadi ada. Terus lingkungan gue terlalu kaku. Ya bukan lingkungannya. Tapi jujur sampai sekarang pun gue mengejar, gue pengen jadi pelawak sih. Sebenarnya itu. Terus genre konten versi lo itu apa sih sebenarnya? Untuk sekarang sih gue lagi pengen konten gue itu yang pertama itu monolog. Jadi monolog itu gue berbicara sendiri. Berbicara sendiri itu bisa gue curhat, gue ngebacain berita, gue bacain komen-komen yang ada. Kayak misalkan gue ngebacain berita apa ya, berita yang tentang PNS tadi, itu banyak banget. Itu jadi ide gue kayak PNS nggak turun THR-nya tuh, terus mereka marah-marah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ya, banyak yang di PHK, Bapak Ibu nggak dapat THR doang, masih dapat gaji, marah-marah, udah gila sebenarnya. Sumpah, itu tuh kayak, aduh anjir, lo udah lo tinggal nikmatin doang, lo punya tunjangan juga, udahlah gitu loh. Gue jadi bisa dapat inspirasi dari mana. Itu satu monolog. Itu gue taruh di Instagram. Gue sebenarnya pengen taruh di TikTok, cuma kayaknya gue lihat situasi. Kalau di TikTok itu gue bikin hal-hal yang relate dengan zaman sekarang, hal-hal yang relate dengan gue. Dan satu lagi gue pengen bikin itu adegan-adegan film. Jadi cuma kayak satu adegan doang. Entah itu gue meremake atau gue bikin adegan. Kayak kemarin gue bikin sama temen gue satu adegan film, kayak anaknya cuma berhayal kalau bapaknya ada di sini, ternyata enggak, kayak gitu. Konten lo yang di TikTok yang sempat banyak likes-nya tuh yang mana sih? Dan tentang apa? Boleh sedikit diceritain gak sih isi konten lo itu apa? Oh boleh. Ada. Itu tuh likes dan viewersnya banyak. Itu jadi hari pertama lebaran gue bikin itu dan gue langsung upload tanpa pikir panjang, karena menurut gue tuh pengen kayak Raditya Dika. Raditya Dika tuh bilang kalau dia itu bikin konten yang satu buat dia, yang satu buat penonton gitu loh. Ya sayangnya emang gue bukan Raditya Dika gitu loh. Cuma gue pengen ngelakuin hal itu karena untuk seimbangin diri gue sendiri.
Eh, itu tuh viral nggak tahu karena apa. Tiba-tiba viewersnya banyak, likesnya banyak. Mungkin orang merasakan hal itu di zaman sekarang. Banyak yang lagi banyak yang relate lah tentang mental health gitu-gitu, self healing. Nah, gue tuh emang lagi ada kesedihan. Lo bayangin hari pertama Lebaran nggak ada yang datang nih, siapa-siapa, keluarga nggak ada. Abang-abang gue lagi pada di mertuanya. Terus gue nggak ada siapa-siapa, berdua doang sama nyokap, makan ketupat sama opor. Terus kayak ya udah hambar banget rasanya. Lebaran hari pertama di rumah cuma berdua doang. Akhirnya gue sore-sore gue pergi jogging di dekat rumah gue. Jogging lah. Gue kira jogging itu bakal melepas penat gue kan, kayak aduh gue capek, abis itu gue pengen istirahat tidur. Ternyata gue kepikiran, nah kayaknya gue merasakan keresahan, gue merasakan kesedihan, tapi gue pengen deh ekspresiin ini. Gue tuh sebenarnya udah di tahap sakit, terus gue disakitin sama orang tuh buat gue anjing, lu nggak make sense banget kayak gini gitu loh. Lo harusnya tahu orang ini tuh bisa disebut mantan lah ya, mantan. Gue tuh lagi ngerasa gue tuh lagi nggak baik-baik aja. Harusnya tuh dia tahu gitu loh. Dan di saat kita satu kantor, gue tuh baik-baik aja sama semua orang di kantor. Tiba-tiba dia, karena dia baru di kantor, terus curhat. Semua orang jadi, dia tuh kayak jadi apa namanya? Yang dipandang sama orang itu loh karena dia curhat. Terus kayak siapa mantannya itu yo. Oh dia, ya elah, yang kayak gitu lah. Terus kayak semua orang gak baik ke gue gitu loh, padahal gue baik ke mereka. Itu waktu di tempat kerja. Makanya di tempat kerja itu gue jujur gue merasa gak nyaman banget sih. By the way, untuk kalian yang kerja, kalau kalian gak nyaman, kalian ngomong atau kalian keluar aja dari lingkungan itu. Gue gak nyaman banget. Sampai akhirnya tuh gue merasa kalau gue itu di situ tuh disakitin gitu loh. Gue tuh tiba-tiba orang-orang pada, ada satu cewek, ini orang kantor gitu. Dia tiba-tiba datang ke gue, ngomong depan mantan gue sama gue. Dia itu bilang kalau misalkan dia lagi galau, terus dia nanya ke gue, yuk kayaknya gue lagi galau nih, gue mutusin atau tunggu diputusin aja ya. Dia sampai nanya kayak gitu di depan mantan gue. Emang gue sih yang putusin karena ada satu hal. Terus dia nanya depan banyak orang, depan mantan gue, depan gue juga. Dia ngomong kayak gitu. Terus kayak, lu buat apa ngelakuin itu? Nggak, lu tuh nggak perlu kayak gitu. Kalau lu mau bercanda, ya tempatnya aja. Itu kan kantor. Udah lalu jangan bego-bego banget gitu lah. Terus gue kayak ngerasa gue tuh disakitin banget di situ. Terus ya masalah gue nggak cuma itu, banyak lah masalah keluarga. Gue datang dari keluarga yang nggak akrab gitu loh, yang kaku, terus strict parents. Gue nggak tahu role model gue untuk jadi ayah nanti 10 tahun ke depan tuh kayak gimana gitu. Karena dari dulu gue nggak pernah hadir orang itu. Ya kesakitan itu yang sebenarnya banyak jadi ide sih buat gue, dan banyak untuk pengalaman yang kayak gitu yang bisa gue share. Gue jadi konten kreator, temen-temen gue, lu mau bantuin dong endorse, lu bodo amat lo. Gue jujur itu sebenarnya ada yang ngebully gue. Itu ada yang ngebully gue. Di SMA, gue nggak dibully, tapi gue ditinggalin.